Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan fi dawami mulkillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama membaca surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, ini kurang lebihnya tafsirnya adalah para mufassirin ini berbeda pendapat dalam memaknai At-Tin. Ada yang mengatakan At-Tin itu maksudnya adalah masjid yang ada di kota Damaskus, Syria. Nah, ini At-Tin ya. Ada lagi yang mengatakan At-Tin itu adalah Al-Jabal Alladzi Inda, sebuah nama gunung Tin. Ada lagi menurut Imam Qurtubi itu masjid yang tempat Ashabul Kahfi. Dulu kita kenal Ashabul Kahfi yang ada di gua, 9 pemuda Islam yang masuk ke gua sampai tertidur 309 tahun, sangat lama sekali, dan dibangunkan lagi oleh Allah. Nah, itu ada di gua. Nah, At-Tin ini ada di sana, di Masjid Ashabul Kahfi. Tapi menurut Imam Ibnu Abbas, At-Tin itu masjidnya Nabi Nuh yang ketika perahunya berlabuh di Gunung Judi. Nah, waktu itu Nabi Nuh naik perahu dan kaumnya yang masuk Islam, yang mengikuti Nabi Nuh, selamat dari banjir bandang, banjir topan ya, yang sangat tinggi sekali, sampai-sampai Kan'an bilang waktu diajak Nabi Nuh, "Ya bunayya irkam ma'ana." Hai anakku, naik ke atas perahu. Jawabannya apa? Tidak ayah, saya mau naik gunung yang sangat tinggi biar tidak terkena banjir. Pada waktu itu tidak ada yang selamat kecuali yang ikut Nabi Nuh. Akhirnya Kan'an tenggelam. Oleh apa? Air. Walaupun gunung tinggi, tapi air makin tinggi sehingga dia kelelep, tenggelam dalam air. Yang selamat yang ada di perahunya Nabi Nuh. Tin itu ada yang mengatakan menurut Imam Ibnu Abbas
masjidnya Nabi Nuh yang ketika berlabuh di Gunung Judi. Wazaitun, zaitun ini juga ada yang mengatakan masjid di Baitul Maqdis. Wa Turisinin, nah Tursinah ya, Gunung Tursinah. Ini adalah suatu gunung yang ketika Nabi Musa diajak ngobrol berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu umatnya minta ke Nabi Musa, "Ya Musa, saya bisa percaya, saya akan percaya kalau engkau bisa ngobrol dengan Tuhanmu." Masa ngobrol dengan Tuhan? Ya, nggak bisa berkalam seperti kalamnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama Allah dengan makhluk. Akhirnya Nabi Musa naik ke gunung karena dituntut oleh kaumnya. Nah, naik ke gunung, gunungnya itu namanya Tursina. Di situ bilang, "Ya Rabb, kaum saya pengen melihat engkau." Kata Allah bilang apa? "Ya Musa, ya, fa innistaqarra makanahu fasawfa tarani." Kalau kamu bisa melihat gunung masih tetap, kamu masih melihat, kamu bakal bisa melihat saya. Fasawfa tarani. Ternyata apa? Itu gunung itu meledak. Artinya tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tidak bisa. Nanti di akhirat nanti, dan itu pun masing-masing. Ada yang melihat satu kali, ada yang melihat sebulan sekali, ada yang melihat setahun sekali, ada yang melihat seumur hidup sekali, ada yang melihat, ada sama sekali tidak melihat seumur hidup. Nauzubillah min. Akhirnya Nabi Musa istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, di situ. Maka orang yang puasa ketika buka itu hijabnya hilang, doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa berkalam dengan Allah itu ditutupin beberapa hijab. Hijab itu tutup, artinya tidak bisa melihat, walaupun berkalam tapi tidak bisa melihat. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu hijabnya dihilangkan. Berarti dia dengan Allah minta apa saja dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ketika buka puasa. Wa hadzal baladil amin. Yang disebut baladil amin itu adalah Mekah. Negeri ini yang aman, yang sentosa, ya, negeri Mekah. Ketika masuk di dalamnya itu aman. Nah, orang pergi haji kemana? Ke Mekah. Mekah itu ketika dimasukkan atau dimasuki orang maka aman. Yang mana Mekah itu istimewanya adalah di situ lahir siapa? Nabi Muhammad SAW. Madinah itu istimewa karena ada Nabi Muhammad SAW. Dua kota suci ini, Mekah dan Madinah, istimewa karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mewah itu karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Tanpa Nabi Muhammad, Mekah seperti biasa, Madinah seperti biasa. Yang membuat istimewa itu ada Nabi Muhammad SAW. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia sebaik bentuk. Bayangkan kita ada mata, ada kuping, ada hidung, sempurna. Coba kalau seperti hewan, ya, kupingnya gede, ada taringnya, matanya gede, itu bentuknya gimana? Tapi walaupun itu kita tidak boleh mencela hewan. Oh, karena hewan misalkan jelek kita cela, tidak, karena itu juga ciptaan siapa? Allah. Dan manusia yang terbaik ciptaan itu. Bentuk fisiknya subhanallah, ada tangannya, ada kakinya. Ini manusia diciptakan Allah itu sebaik bentuk. Coba kalau hidungnya ke atas, nanti air hujan masuk semua ke hidung.
ya kan? Coba kalau nggak ada matanya, nggak cakep. Coba kalau kepalanya dua, nggak cakep. Alhamdulillah kita itu diciptakan Allah sempurna. Tinggal akhlaknya saja yang dibenerin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau manusia yang tidak taat Allah, tidak mengikuti Rasul, nanti akan diseret, dibawa, diceburin ke api neraka, tempat yang paling bawah, di paling bawahnya bawah, di nerakanya Allah. Kalau tidak taat Allah, tidak nurut Allah, suruh sholat, nggak mau, ceburin ke neraka. Man taraka shalah hamdan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha. Siapa yang tidak sholat sengaja, maka diceburun ke api neraka yang sangat panas, dan bakal dililit sama ular sujaul aqra yang kukunya panjang tembus bumi. Dililit orang yang nggak sholat, bagiannya, tugasnya sujaul aqra. Naudzubillah min, kalau tidak taat. Tapi kalau taat masuk surga. Kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, nah itu taat, maka ditempatkan di surganya Allah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka mendapatkan ganjaran pahala yang tidak terputus. Makanya waktu kecil tuh kita tetap rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah. Giliran sudah tua tinggal enaknya. Udah tua rentang gak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita punya tabungan waktu muda, rajin. Saya menanti aja pas tua aja ya tobatnya atau ibadah rajinnya. Iya kalau tahu umurnya masih panjang. Tiba-tiba tengah jalan nggak bisa apa-apa tuh. Makanya dari sekarang tuh waktu kecil terus ngaji, terus sholat, terus puasa, terus ibadah sampai tua. Kan punya tabungan tuh. Di waktu muda kita rajin, giliran uzur, nah dicatat pahalanya sama sebagaimana kita waktu muda rajin. Jangan nanti saja tobatnya ketika sudah tua, sudah bau tanah. Jangan, itu namanya membuat hati kita itu keras seperti batu. Kalau karatan susah dihilanginya, lama, mengarat. Yang mendingan dari sekarang rajinnya terus. Sekarang kan kamu masih belajar ya. Ya, itu doanya apa? Allahumma ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya apa? Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ampuni dosa kami. Terus itu dibaca terus, tabungan kamu buat nanti. Ya. Nah, kalau kamu sudah tua, jadi kakek-kakek, nenek-nenek, nggak bisa ngapa-ngapain, dituntun mau buang air kecil besar aja dituntun ke kamar mandi. Kadang-kadang ngompol sebagaimana anak kecil, bayi ngompol di celana. Kakek-kakek bisa juga ngompol di celana, yang ngurusin anak-anaknya. Uzur, sholatnya juga gak seperti dulu. Nah, kalau rajin masih ada tabungan ketika masih hidup. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, sebelumnya fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apakah Allah maha bijaksana? Jawabannya apa? Bala, iya, Allah bijaksana. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Makanya disunahkan ketika baca surat Atin di akhir surat membaca apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ikutin, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bareng, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu jawaban ketika ayat alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jawabannya apa? Bala wa ana ala dzalika
syahidin. Kalau diartikan tuh begini, apakah Allah maha bijaksana? Iya, Allah maha bijaksana. Saya menyaksikan Allah maha bijaksana. Ini tafsir surat At-Tin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu copot.